Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati sahabat saudara kami Bapak Ustadz Rohman Abdul Rohman Pak Rohman Ustadz Rohman Ar-Rohman Ar-Rohim. Yang saya hormati Ketua Forum Paksi Kecamatan Jombang Bapak Abu Ebudin. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Kepala Unit DKATPA atau DKATPI serta para ustadz-ustadzah, wabil khusus Kepala TPQ Alhamid 1 ya, yang alhamdulillah ketempatan hari ini. Bersyukur kepada Allah bahwa pada pagi hari yang cerah ini di lantai 2 masjid Masjid Al-Qudola atau Musola Al-Qudola Jombang Tangsi, kita bisa bersimpuh dengan sepoi-sepoi angin yang luar biasa ini. AC-nya AC alam karena kita berada di atas di lantai 2. Terima kasih. Pertama, rasa syukur saya bisa bermuajahah di tempat ini, bisa bersilaturahmi, karena memang saya ikut di Facebook atau di WA Group ya, di WA Group Forum Paksi Kecamatan Jombang. Saya lihat kangen amat, pengen ketemu nih ya, pengen ketemu, dan mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa keberkahan. Walaupun agenda utamanya hari ini adalah pembinaan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz Rohman. Sedikit mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa hari ini adalah awal dari perjalanan tahun ajaran baru tahun 2023-2024. Masing-masing kita ini sedang melaksanakan satu tugas suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk mengajak masyarakat, membawa masyarakat dari sebuah kegelapan menjadi terang benderang dengan Al-Quran. Ibu semua, saya yakin ini sudah luar biasa melakukan ikhtiar, usaha-usaha bagaimana membawa kehidupan masyarakat ke dalam sebuah kehidupan yang dapat diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab tugas kita itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al-Quran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul mu'minun, yang termasuk seperti itu. Ibu sekalian dan yang kami hormati, ketika berbicara ayat tadi, saya teringat ini perintah dari Allah. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang, kelompok manusia, sekelompok masyarakat untuk membawa umat masyarakat dari sebuah kegelapan, dari sebuah kehidupan yang gelap kepada terang benderang. Ya, mengajak manusia agar dia mencegah perbuatan salah kepada perbuatan yang benar. Ya, karena hari ini kalau berbicara kezaliman itu cukup miris sekali. Saya sering diskusi Pak dengan teman-teman di dunia pendidikan ketika berbicara kaitan dengan seberapa banyak anak-anak kita yang akhlaknya terusak dengan satu kehidupan modernisasi hari ini. Saya hari ini mudah-mudahan minggu depan sedang survei terkait tingkat kemampuan membaca Al-Quran pada anak usia pendidikan dasar SD SMP. Saya ingin menjadi seberapa banyak anak-anak kita yang sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar di tingkat pendidikan dasar SD dan SMP. Saya ingin membuat polling, ingin masuk ke beberapa sekolah
ingin mengetahui derajat kemampuan anak-anak kita di dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu, ini penting supaya ada satu tolak ukur keberhasilan terhadap satu situasi pendidikan yang sedang kita geluti. Sebab pendidikan keagamaan ini dalam bentuk TKQ, TPQ, MDTA, RTQ itu sekarang sudah ada regulasinya, sudah ada peraturan-peraturannya. Cuma peraturannya ini kadang-kadang diabaikan gitu, tidak pernah diperhatikan, tidak pernah diawasi, tidak pernah dikontrol, tidak pernah dievaluasi gitu Pak Roman. Mudah-mudahan nanti Kementerian Agama nih mendorong bagaimana mengevaluasi tingkat keberhasilan pendidikan keagamaan. Bapak-Ibu sekalian, pendidikan keagamaan itu evaluasinya ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan tidak berhasil. Bagaimana kalau tidak berhasil? Sebab kadang-kadang ukurannya itu kuantitas gitu. Ukuran pendidikan itu kuantitas. Bukan hanya itu sesungguhnya. Ukuran keberhasilan pendidikan itu dari kualitas. Dari kualitas. Jadi kalau kuantitas itu yang sering saya pernah katakan tuh Pak Rumah. Sebuah sekolah A, dia dikatakan berhasil kalau anaknya lulus semua gitu. Pernahkah kemudian ada yang bertanya lulusnya dalam kualitas apa, seperti apa? Apalagi sekarang ada kebijakan pemerintah itu, sekolah tidak boleh ada anak yang tidak naik kelas. Apalagi sekarang namanya kurikulum merdeka itu. Muridnya merdeka, gurunya merdeka. Ini perlu dipahami betul. Sebenarnya kurikulum merdeka itu sesungguhnya metodologi kurikulum yang mungkin hari ini bisa dipakai. Tetapi kita harus pahami dulu di dalamnya. Saya pernah itu ketemu jam belajar, Pak. Jam belajar. Saya kan udah pensiun, Bu. Nggak kerja, jadi keluyuran gitu. Ketika jam sekolah, kayak Yukemi sekitar jam 10-an lah Pak. Banyak. Iya, bukan banyak, ada lah gitu. Ada yang pakai seragam coklat-coklat. Udah tahu nih guru SD nih. Saya bilang, Bu, dari mana? Habis urusan ngirim surat ke kantor dinas. Pulangnya mampir padahal kan dari sekolahnya ditugaskan kirim surat ke kantor. Harusnya kan baliknya ke kantor loh. Ini enggak, mampir buku begini. Kita sudah lapar Bu, lapar itu ada waktunya. Lapar itu jam 11, setengah 12 gitu. Cuma memang dia bilang begini, kan merdeka Pak katanya. Kurikulum merdeka. Oke, kita kembali kepada kita Bu ya, kepada kita nih, kepada kita. Bagaimana inovasi pendidikan agar mencapai sebuah tujuan yang diharapkan? Kita ini makanya BK Paksi ini di dalam ujian munakosa itu sampai ada yang WA ke saya, Bu, mohon maaf Pak, minta rekomendasi gitu, minta KTP Pak, ini apa namanya bla 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 gitu. Inilah BK Paksi adalah organisasi yang on the track mencoba untuk, karena berhimpunnya orang-orang yang di bawah naungan Al-Quran ketika menguji anak-anak itu Bu, dengan satu tanggung jawab. Bahkan ada kelonggaran namanya remedial ya. Remedial. Udah remedial juga ada lagi yang nggak lulus. Sehingga ketika anak lulus itu memiliki tanggung jawab bukan hanya kuantitas tapi kualitas gitu loh. Bukan masalah galak, karena ada standarnya gitu. Anak bisa lulus dengan standar ini bisa ini bisa ini bisa ini gitu. Tetapi sayangnya nih, saya makanya greget nih, sayangnya itu anak kita yang begitu diuji dengan luar biasa oleh sekolahnya, oleh BK Paksi, lulusnya tuh ada tes tulis, tes lisan, tes praktek, tapi ijazahnya tuh sekedar dilampirkan doang itu loh. Kalau ada, jika ada itu mau masuk sekolah MTS dan SMP, di situ tulis tuh jika ada dapat melampirkan ijazah MDTA atau TPI jika ada. ya benar. Kalau saya lampirin aja
Kalau tidak ada boleh nggak? Ya boleh. Boleh, karena memang aturan pemerintah zonasi, prestasi, Afirmasi. apa lagi? Tuh. Ini persoalan. Afirmasi tapi Artinya saya kembali kepada persoalan ke depan ke yang saya katakan awal. Ini perlu dievaluasi gitu loh. zonasi, prestasi. Ya zonasi, prestasi, Afirmasi afirmasi. ya, afirmasi dulu. Zonasi itu yang dekat dengan sekolah, afirmasi itu miskin, prestasi itu ada akademis dan akademis. Tahun ini mah prestasi dulu ya pertama. Beda-beda jadwalnya. Beda-beda Ya. sekolah sama di rumah ya. Oke, sekarang maksud saya adalah saya ingin mengatakan begini Bu sesungguhnya. Saya ingin mengatakan begini. Mari kita bersama-sama ketika kita melakukan ikhtiar untuk mengajari anak kita sehingga anak kita itu berkualitas dalam pelajaran keagamaan, baik mengaji Al-Quran, hafalan surat-surat pendek, praktek ibadah dan lainnya, dan berakhlakul karimah, outputnya itu hendaklah diteruskan gitu loh. Di mana? Karena pendidikan itu harus diimplementasikan dengan berkelanjutan gitu loh. Dari TK ke SD, SD SMP, SMP SMA, perguruan tinggi, baru itu menjadi manusia paripurna. Kalau anak ini nanti saat berapa puluh tahunnya akan datang bekerja, menjadi pekerja muslim yang benar, menjadi polisi yang benar, menjadi wali kota yang benar gitu. Nggak korupsi, menjadi camat, menjadi lurah, menjadi gubernur, presiden. Itu maksud saya. Inilah estafeta, satu keberlangsungan proses kehidupan manusia, jangan putus di tengah jalan. Jadi saya mengkritisi itu terus terang saja. Ketika padahal peraturan daerahnya ada, peraturan wali kotanya ada, kenapa tidak berani mengatakan begitu? Kalau ini tegas dilaksanakan, maka MDTA akan maju, TPQ akan maju, masyarakat berbondong-bondong untuk masuk. Begitu maksud saya. Nah, makanya saya mohon doa nih, bukan kampanye Bu. Saya greget pengen jadi anggota dewan saya. Amin ya Allah. Karena ada aspek apa ya, pengawasan Pak. Pengawasan. Dewan itu punya tugas 3, budgeting, regulasi, dan pengawasan. Mengawasi apa? Mengawasi aturan itu dilaksanakan enggak sama pemerintah. Saya cerewet kadang-kadang dengan teman-teman, yuk kita oncok lah dalam bahasa Cirebon, ngoncok ya. Koordinasi gitu ya, dalam bahasa politiknya koordinasi. Untuk bagaimana ini dikerjakan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar apa? Bu, jaminan kehidupan modern ini tidak ada lain adalah dinul Islam. Yakin anak kita kalau moralitasnya, akidahnya, keimanannya, peribadatannya terbina dengan bagus, maka akan menjadi sesuatu yang menjanjikan kita. Kemudian yang terakhir saya berharap Bapak Ibu sekalian bahwa kita harus terus meningkatkan mutu diri. Ibu ya, jangan merasa puas sudah menjadi guru TKQ, TPQ. Dalam urusan puas, saya mau udah cukup mengabdi, ya. Jangan merasa puas terhadap kualitas diri. Harus terus belajar. Saya terima kasih nih kepada Pak Rohman, kepada Pak Abu yang terus tanpa henti, kecuali dihentikan oleh Allah. Kalau dihentikan oleh Allah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus dibina peningkatan kualitas. Nah ini mumpung tahun ajaran baru terprogram, pembinaan ini harus terarah, terprogram, terukur. Hari ini program tilawati ya. Bagaimana Ustadz bisa memiliki kemampuan pengetahuan tentang membaca Quran yang baik. Nanti insya Allah Pak Abu saya siap untuk membantu terkait peningkatan manajerialnya. Karena kita ada dalam sebuah kelembagaan, ini harus ditingkatkan bagaimana manajerialnya, manajemennya, tata laksananya. Kemarin saya di Hidayatullah ya Bu ya,
beberapa bulan yang lalu membina tentang bagaimana hubungan yayasan dengan lembaga pendidikan. Sehingga ada chemistry, ada hubungan yang bagus antara yayasan dengan TKK TPG. Jangan ini mah TKK TPG ke sana, ini ke sana, ngalor ngidul, nggak bakal mencapai tujuan. Nah, insya Allah nanti saya ingin juga bersama-sama ibu bapak sekalian melakukan upaya-upaya bagaimana terus. Jangan merasa bosan, jangan merasa jenuh untuk meningkatkan diri terkait dengan tugas-tugas. Sebab Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara manajemen TKK TPG, tata kelola TKK TPG, ini banyak ilmu pengetahuannya, banyak yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa keberkahan dan kita berharap Bapak Ibu kompak bersama-sama. Apalagi rencananya hari ini mau dimusyawarahkan, mau kekompakan lebih mendalam dalam bentuk family gathering ya, family gathering atau tadabur alam lah, atau sekarang ibu-ibu sebenarnya apa? Healing. Jadi ini penting juga perlu ya untuk menjaga satu silaturahmi itu begitu Bu. Ya, jami'iyah itu adalah dalam bentuk caranya banyak. Ya, salah satunya adalah tadabur alam itu family gathering itu adalah dalam rangka mengeratkan jami'iyah kita. Ya, sehingga ada satu bentuk kecintaan kepada teman. Kasih sayang kepada sahabat, ya kayak tadi juga saya lihat sudah tumbuh kasih sayangnya ketika ada yang belum datang di WA, ayo dong ditunggu, ya itu rasa kasih sayang, bukan cerewet ya, bukan cerewet, rasa kasih sayang. Saya kira itu, terima kasih Pak Bu, dan mohon maaf mungkin nanti langsung diisi dilanjutkan oleh Pak Ustaz Rohman. Dan sekali lagi terima kasih Pak Rohman ini ngalah nih roadshow. Beliau akan terus berjalan dari tempat ke tempat, dari kecamatan ke kecamatan untuk melakukan ikhtiar. Ya, Pak Rohman ini masih muda, cukup energik, dan mudah-mudahan nanti terus Pak Rohman jangan putus untuk membumikan Al-Quran, karena dengan cara inilah kita akan selamat di dunia wal akhirat. Nasrul minallah wa rasul karim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Alhamdulillah yang kami muliakan, yang kami hormati guru kita bersama Bapak Bayu Panitagama. Alhamdulillah beliau sangat cinta kepada kita semua Bapak Ibu sekalian. Sampai detik ini saya pribadi adalah hasil didikan beliau. Masalah masih kumbelen ini masjid atau bahkan puru ceking sampai lemunya. Alhamdulillah barokah didikan dari beliau. Semoga apa-apa yang beliau berikan kepada kita semua menjadi barokah di dunia dan akhirat. Amin. Semoga beliau juga diberikan panjang umur serta barokah ya. Memang banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau yang positif itu tertular kepada kita semua dalam biro kegiatan membumikan Al-Quran di bumi Cilegon. Dan jangan lupa Bu, beliau ini pengangguran yang tidak pernah nganggur. Gitu ya, semakin pensiun justru semakin banyak aktivitas yang beliau laksanakan. Oleh karena itu kami pribadi mohon bukan hanya sekedar didoakan, sekaligus mohon didukung. Usia kampanye atau apa usia demi kemaslahatan umat. Yo Bu, mau saya orang Cilegon ya, jadi Cilegon masih kita kena orang dengar ya. Ya semoga Bapak Ibu sekalian ya sudah betul-betul sehati dengan pemikiran beliau sehingga tidak ragu-ragu dalam mensyiarkan beliau. Semoga Allah mudahkan, Allah kabulkan beliau menjadi anggota DPRD Kota Cilegon. Amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah